perkenalkan, nama saya Asti Istiqomah dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung kelas 5B. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengiriman uang warkop dan juga uang elektronik. Tapi sebelum masuk ke dalam situ, yuk kita simak dulu atau kita ingat-ingat apa yang disebut dengan uang dan juga sejarah uang. Nah, uang adalah alat pembayaran yang sah yang dilakukan oleh pemerintah atau sudah disepakati oleh pemerintah dan secara umum sudah dilakukan sebagai alat jual beli. Nah, fungsi dari uang sendiri ada 3. Yang pertama sebagai alat pembayaran yang sah, yang kedua sebagai pertambahan nilai, yang ketiga sebagai satuan hitung. Nah, sejarah dari uang tersendiri itu dimulai dari masa barter, di mana masyarakat kelompok atau kelompok satu mempunyai bahan baku, misalnya yang kelompok yang kedua memiliki lauk pauk, sehingga mereka bertukar untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, setelah adanya barter, karena keterbatasan waktu dan juga sumber daya manusia, maka mereka melakukan namanya uang komoditas. Uang komoditas itu berbentuk seperti batu ataupun emas, dirham, dan lain-lain. Dan juga karena keterbatasan sumber daya alam, maka diganti dengan uang logam. Nah, uang logam ini juga berganti seiring berjalannya waktu karena terlalu berat dan terlalu ribet untuk digunakan, maka muncullah uang kertas yang sekarang kita pegang hari ini. Nah, misalnya seperti ini namanya uang kertas, teman-teman. Nah, ketika uang kertas ada juga di zaman modern seperti ini namanya uang elektronik yang mulai kita bisa lakukan secara serentak di uang elektronik ini. Oke, teman-teman, setelah kita mengetahui tentang apa itu fungsi uang, pengertian uang, dan juga sejarah uang, kita masuk ke dalam materi warkat. Apa sih yang disebut dengan warkat? Warkat adalah bukti transaksi yang berbentuk tertulis atau surat berharga yang sebagai alat pembayaran non tunai dan juga buat transaksi keuangan. Nah, fungsi itu sebagai alat pembayaran, sebagai pemisah kekayaan, terus sebagai bukti transaksi, dan juga sebagai pencairan dana. Nah, warkat ini juga contohnya bentuknya seperti biliar, giro, nota kredit, dan juga nota debit. Nah, bagaimana mekanisme dari warkat tersendiri? Warkat ini adalah yang pertama, ketika teman-teman mau melakukan warkat atau mengajukan dana kepada warkat, yang pertama adalah teman-teman membuat warkat. Nah, yang kedua, teman-teman bisa mengajukan dan akan diproses oleh BI dari bank ke bank. Setelah sudah diatur oleh BI, maka teman-teman atau dari BI akan mengirimkan nota debit kepada teman-teman, dan baru warkat ini akan cair. Warkat itu biasanya berbentuk kertas dari surat berharga. Nah, setelah kita mengetahui warkat, mari kita masuk ke dalam uang elektronik. Apa yang disebut dengan uang elektronik? Uang elektronik adalah alat pembayaran yang berbentuk digital. Nah, cara kerjanya yaitu ketika teman-teman mempunyai saldo, teman-teman bisa top up atau mengisi uang kertas menjadi uang digital, terus atau saldo yang kita ketahui. Kalau teman-teman udah punya saldonya, teman-teman bisa tukarkan itu kepada transaksinya. Nah, ketika transaksi sudah berhasil, ada bukti yang teman-teman terima dari digital. Nah, misalnya banyak banget platform digital seperti bank digital ataupun Dana dan juga GoPay, QRIS, dan lain-lain. Itu adalah bentuk uang atau digital. Nah, apa sih kelemahan dan kekurangan dari uang warkat dan juga uang elektronik? Yang pertama, uang warkat. Kelemahannya ada bukti transaksi fisiknya, terus juga keamanannya karena terverifikasi. Tapi kelemahannya mungkin transaksinya terasa lebih lama dan juga membutuhkan waktu yang lama untuk mencairkan dana dan tidak praktis. Nah, untuk uang elektronik ini kelebihannya yang pertama praktis, bisa dilakukan di mana aja dan cepat, dan tidak juga memerlukan bukti fisiknya. Terus yang kedua, untuk kelemahan dari uang elektronik ini, yang pertama adalah keamanan dan juga keterbatasan saldo. Jadi jika teman-teman mau mengirimkan di mana, itu ada batas-batas saldo tertentu. Nah, itu dia teman-teman mengenai pengiriman uang warkat dan uang wallet. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat, dan see you in next video. Wassalamualaikum.